Polisi kembali melakukan olah TKP di lokasi awal terbakarnya kawasan Bukit Teletabis Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Hasil olah TKP akan digunakan untuk pengembangan penyelidikan. Ini berarti tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain jika ada bukti-bukti terbaru. Kami tujuannya untuk melakukan olah TKP adalah untuk mensinkronkan antara barang bukti yang diperoleh dengan lokasi atau TKP. Apakah memang betul kejadian terbakarnya dimulai dari flare berada di lokasi atau di TKP. Sebelumnya, polisi lebih dulu menetapkan seorang pria berinisial AW sebagai tersangka. AW merupakan manajer wedding organizer yang bertanggung jawab dalam sesi foto prewedding tersebut. Peranan yang bersangkutan adalah sebagai manajer atau penanggung jawab wedding organizer. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terjadi 6 September lalu ini berawal dari sesi foto prewedding yang menggunakan flare atau api suar. Percikan api itulah yang diduga kuat sebagai penyebab terbakarnya rumput kering hingga akhirnya membakar kawasan tersebut. Ini diketahui dari barang bukti berupa hasil foto yang diamankan polisi untuk mendalami kasus tersebut. Polisi juga menyebut, dari saksi-saksi yang diperiksa, diperoleh keterangan bahwa tidak ada upaya pemadaman dari wedding organizer yang saat itu berada di lokasi. Api yang tak segera dipadamkan kemudian membakar lahan di kawasan tersebut hingga ratusan hektar. Ini orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini, tapi masih santai-santai ini orangnya. Nah, ini. Wah, nggak mau tanggung jawab nih orangnya nih. Imbas dari kebakaran tersebut, semua pintu masuk ke kawasan wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup total hingga batas waktu yang belum ditentukan. Itu dilakukan guna memperlancar upaya pemadam di kawasan tersebut. Luas kebakaran serta dampak yang ditimbulkan dari perhatian khusus pemerintah daerah Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ikut memantau kebakaran Bukit Teletabis dari udara, sekaligus survei medan agar pemadaman menggunakan waterbombing bisa dilakukan. Sekarang kita ke sini untuk memastikan bahwa masih ada titik api di Bromo ini dan nanti Pak Kepala Balai Besar BNPDS diharapkan mengirim surat untuk menggerakkan heli yang sekarang ada di Kaliandra untuk bisa bergerak di sini, dan sekarang sedang dicarikan titik-titik sumber air untuk bisa diakses oleh heli jikalau akan melakukan pembasahan dan pemadaman. Kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga mengundang keprihatinan banyak pihak, di antaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menurutnya, kasus seperti ini seharusnya bisa dihindari jika pihak penyelenggara dokumentasi pernikahan paham terhadap aspek keamanan dan keselamatan. Saya titipkan dalam kegiatan kita menciptakan konten yang sampai membahayakan. Karena kemarin wedding organizer yang mungkin memiliki ide dengan flare dan lain sebagainya kurang menerapkan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Padahal semua WO telah kita berikan sertifikasi dan juga afirmasi agar mereka menerapkan CHSE. Kebakaran tidak hanya merusak ekosistem di kawasan taman konservasi, sektor pariwisata juga jadi sektor yang paling terdampak. Pasalnya, tidak ada lagi aktivitas wisatawan di Bukit Teletabis sejak ditutup total 6 September lalu. Para pelaku wisata pun kehilangan mata pencaharian, termasuk pengusaha hotel dan penginapan. Ini ada tapi tidak signifikan, beberapa kamar cancel. Khususnya yang sudah reservasi, tapi yang jelas hanya yang walk-in aja yang tidak ada. Belakangan, kebakaran meluas hingga Kabupaten Malang. Selain melalui jalur darat, pemadaman api juga dilakukan dengan metode waterbombing. Proses pemadaman ya. Ini masih ada tim yang di atas di Gunung Lapangan ya, ada 7.000 kita kirim. Ini sebentar juga saya ke sana
ya. Kita biasa juga sampai malam pemadaman. Itu jadi nanti setelah pemadaman selesai baru kita identifikasi. Kita akan hitung luas dengan drone ya. Kita akan sampaikan laporan. Potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Beberapa wilayah di tanah air juga mengalami persoalan yang sama, bukan hanya karena perbuatan manusia, tetapi juga disebabkan iklim dan kondisi alam seperti halnya kemarau yang berkepanjangan. Bahkan, dari data aplikasi Sipongi milik Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan, dalam rentang Januari hingga Juli 2023, luas wilayah yang mengalami karhutla adalah 90.405 hektar yang tersebar di sejumlah provinsi. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak ekosistem yang ada di dalamnya, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Menumbuhkan kesadaran untuk tidak ikut merusak, serta tanggap dan waspada dengan potensi kebakaran hutan jadi sebuah keharusan. Itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah semata, tapi merupakan tanggung jawab bersama.